Dia selalu setia menopangmu. Tuhan tahu biarkanmu jatuh. Ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita mau belajar sama-sama lagu baru ini ya. Lagu yang sangat memberkati kita semua. Saya juga terus terang baru belajar. Shalom Kakak Vivi, Kakak Estina, Kakak Vivi, Kakak Olan, Kakak Triputra, Kakak Teni. Ya mari kita sama-sama belajar lagu ini. Kasihnya dia tak pernah lepaskan tanganmu. Tuhan tahu semua kebutuhanmu. Tuhan tahu segala beban hidupmu. Dia selalu setia menopangmu. Tuhan takkan membiarkanmu jatuh. Syukurlah, panjatkan doa padanya. Serahkanlah persoalan hidupmu. Terima kasih Kakak Joy dan semuanya, Kakak Linda, Bu Mercy, semuanya. Dia tak pernah lepaskan tanganmu. Tuhan tahu semua kebutuhanmu. Tuhan tahu segala beban hidupmu. Dia selalu setia menopangmu. Tuhan takkan membiarkanmu jatuh. Syukurlah, panjatkan doa padanya. Serahkanlah persoalan hidupmu. Hanya Tuhan yang mampu mengatasinya. Dia tak pernah lepaskan tanganmu. Percayalah Bapak Ibu, tahu semua kebutuhanmu. Tuhan tahu segala beban hidupmu. Dia selalu setia menopangmu. Tuhan takkan membiarkanmu jatuh. Kulah panjatkan doa padanya. Serahkanlah persoalan hidupmu. Hanya Tuhan yang mampu mengatasinya. Dia tak pernah lepaskan tanganmu. Tuhan tahu semua kebutuhanmu. Tuhan tahu segala beban hidupmu. Dia selalu setia menopangmu. Tuhan takkan membiarkanmu jatuh. Syukurlah, panjatkan doa padanya. Serahkanlah persoalan hidupmu. Hanya Tuhan yang mampu mengatasinya. Dia tak pernah lepaskan tanganmu. Terima kasih Tuhan, Engkau tahu setiap beban yang anak-anakmu alami. Engkau tahu, Engkau mengerti, dan Engkau pasti akan buka jalan dalam nama Tuhan Yesus. Setia menopangmu. Tuhan
takkan membiarkanmu jatuh. Syukurlah, panjatkan doa padanya, serahkanlah persoalan hidupmu. Ya Tuhan yang mampu mengatasinya, Dia tak pernah lepaskan tanganmu. Tuhan tahu semua kebutuhanmu. Tuhan tahu segala beban hidupmu. Dia selalu setia menopangmu. Tuhan takkan membiarkanmu jatuh. Syukurlah, panjatkan doa padanya, serahkanlah persoalan hidupmu. Hanya Tuhan yang mampu mengatasinya. Dia tak pernah lepaskan tanganmu. Ya, puji Tuhan, lagu yang sangat memberkati ya. Saya percaya Bapak Ibu semua pasti terberkati dengan pujian ini. Saya mau mengajak Bapak Ibu kembali kita menaikkan satu pujian ya. Yesus, aku cinta padamu, hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta, Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan namamu, ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Yesus, aku cinta padamu, hidupku ada dalam tanganmu. Dan selalu berdoa, ku selalu meminta, Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan namamu, ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Yesus, aku cinta padamu, hidupku ada dalam tanganmu. Selalu berdoa, ku selalu meminta, Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan namamu, ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Ya Bapak Ibu, ketika kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai segalanya,
sebagai tempat kesenangan kita, maka percayalah Bapak Ibu, Dia akan memberikan kepadamu apa yang engkau inginkan. Lord, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan namamu, ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah kesenangan kami, kecintaan kami hanyalah kepadamu saja. Kami percaya Tuhan, Engkaulah yang terbaik dalam hidup kami, dan segala sesuatu yang baik dalam hidup kami asalnya daripadamu, datang daripada Bapa segala terang. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tibalah saatnya bagi kami untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang menaruh kata-kata di bibir mulut hamba-Mu ini, dan darah Yesus hancurkan, patahkan setiap gangguan-gangguan kuasa-kuasa jahat, baik itu yang ada di bumi, yang ada di udara, yang ada di bawah bumi, yang hendak mengganggu pelayanan ini. Saat ini saya hancurkan, saya patahkan, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar pagi hari ini? Kita semangat mau sama-sama belajar firman Tuhan. Nah Bapak Ibu yang kemarin sudah mendengarkan firman Tuhan pasti terberkati kan? Pastikan. Iya, firman Tuhan ini sebetulnya bukan hanya saja yang diketahui ya, yang kita ketahui yang memberkati kita, tetapi firman Tuhan yang kita lakukan itulah yang akan memberkati kita, itulah yang akan membawa kita from glory to glory, dari kemuliaan menuju kemuliaan, dari kekuatan menuju kekuatan ya, from strength to strength. Kemarin kan firman Tuhan yang kita bacakan, betul? Betul. Ayo Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu sama-sama melayani Tuhan. Caranya gimana? Caranya ketuk-ketuk ke layar. Tap-tap layar dan share. Kita sama-sama mau mengajak orang lain, kita bangunkan orang lain untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapak Ibu, apakah kita pagi hari ini mau melanjutkan yang kemarin atau mau topik baru? Ayo saya ajak Bapak Ibu memilih, mau topik kemarin melanjutkan ataukah topik baru. Ya saya mau sebetulnya melanjutkan. Aduh jadi panas ya, abis memuji Tuhan jadinya panas. Lanjutkan. Oke, lanjutkan sedikit ya, baru nanti kita akan ke topik baru mengenai doa, karena nyambung sih yang firman Tuhan yang akan kita pelajari ini. Kalau ya dengan topik baru saya akan membahas tentang doa, karena saya merasa Bapak Ibu di sini ya banyak sekali yang sedang ada di dalam pergumulan, betulkah? Ya, sedang ada di dalam pergumulan, yang sedang berdoa, yang sedang menantikan suara Tuhan, betul? Nah, betul. Jadi ya nggak apa-apa, kita lanjut ya, karena ini masih tinggal sedikit lagi sayang. Oke, Mazmur 84 kemarin sampai ayat ke-8 ya. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Jadi ini bukan hendak, tetapi dalam bahasa versi New King James Version-nya ini, kalau bahasa Inggris itu kan ada tenses itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya tenses gitu ya. Tenses yang dilakukan berulang-ulang. Nah,
ini bahasa yang dipakai. Jadi ketika kita menjadikan Tuhan sebagai tempat tinggal kita, istilahnya dalam bahasa sehari-harinya, ketika kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, maka kita menjadikan Tuhan sebagai tempat tinggal kita, maka kita ini ya, ketika menghadapi masalah, maka masalah itu akan dirubah menjadi sumber berkat kita. Bahkan pada saat-saat Tuhan membawa kita kepada padang gurun itu ya akan diubah menjadi tempat yang bermata air. Maksudnya apa? Kita juga bukan hanya saja mengubah masalah menjadi berkat, tetapi ketika kita mau menundukkan diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus, maka engkau akan mengalami perjumpaan pribadi dengan pribadi Roh Kudus itu, dan Roh Kudus itu ya yang akan mengambil alih kehidupanmu. Hidupmu tidak akan pernah menjadi kering lagi. Tidak akan pernah menjadi kering lagi. Ya, ingat Bapak Ibu, saya pernah share tentang kitab Yesaya. Ya, nyambung sih ke sana. Ya sudahlah, terlalu panjang, saya nggak akan share lagi ya di sini. Kalau nggak habis satu ayat aja ya. Ya sudah, kita lanjut aja ya. Saya nggak akan bahas itu lagi. Ya, jadi prinsipnya engkau akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Roh Kudus ya. Roh Kudus itu segala sesuatu yang baik Tuhan sudah depositkan dalam pribadi Roh Kudus, dan Roh Kudus itu sudah ada dalam hidup kita. Ya, ketika engkau mengizinkan Roh Kudus yang memimpin, maka apa? Engkau pasti akan dibawa ke padang rumput yang hijau, di mana engkau tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Jikalau engkau mengizinkan Roh Kudus untuk memimpin kehidupanmu, engkau bahkan akan menjadi apa? Orang-orang yang urapi Tuhan. Ya, pengurapan Tuhan itu bukan hanya untuk hamba-hamba Tuhan gitu ya, yang mimpin gereja, orang-orang biasa juga, Bapak Ibu juga ya, dan saya baca komentar, mohon maaf ya. Shalom, selamat pagi, doakan saya lagi sakit hati. Ya, kakak Tomease, makanya ikut live streaming saya setiap hari ya. Jadi Bapak Ibu bisa, kakak adik bisa diterangi oleh kebenaran firman Tuhan ya. Memang gak mudah untuk masalah sakit hati ini ya, tapi percayalah, jika engkau mau melepaskan pengampunan, ada berkat Tuhan untukmu ya. Oke, saya lanjut ke ayat yang ke-9. Ini nyambung dengan topik yang saya akan bahas tentang doa ya. Di sini saya bacakan, ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Sebentar, saya ganti lagunya ya, sebentar. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke. Ya, Bapak Ibu, kalau kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai tempat tinggal kita dan hidup kita tersembunyi di dalam Kristus, perhatikan, hidup kita tersembunyi di dalam Kristus. Jadi kehidupan Kristus yang tampak dalam kehidupan kita. Kehidupan Kristus itu apa? Kebaikannya, kemurahan hatinya, ya, kelemah lembutannya, kesabarannya yang tampak dalam hidup kita. Maka ayat 10 ini ya, ayat 9 dan ayat 10 ini ya, Bapak Ibu paham gak sih? Kita tersembunyi di dalam Kristus. Jadi di sini dikatakan, lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Nah, orang yang kau urapi ini jadinya siapa? Ayo, saya mau ngajak Bapak Ibu sama-sama kita belajar firman. Jadi orang yang kau urapi ini siapa? Kalau hidup kita
tersembunyi di dalam Kristus. Enggak, oke. Hidup kita ya, hidup saya misalnya. Hidup saya kan udah mati kan, kata kitab Kolose 3 ayat 1. Saya sudah mati ya, dan hidup saya yang sekarang ini bukan lagi saya, tetapi Kristus kan. Jadi hidup kita tersembunyi di dalam Kristus. Ayo saya ajak Bapak Ibu lihat lagi deh, Kolose 3. Kita sama-sama buka Kolose 3. Kolose 3 ayat yang ke-1 sampai ke-3 saya bacakan ya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Sorry, saya nggak akan baca semuanya ya. Ayat ketiga, Kolose 3 ayat ketiga. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Perhatikan, kita udah mati kan, maksudnya bukan kitanya yang mati, kedagingan kita seharusnya mati ya. Kedagingan kita itu apa? Keserakahan kita, nafsu kita yang negatif ya, terus kebencian. Kalau itu semua udah mati ya, jadi hidup saya itu tersembunyi di dalam Kristus, betul? Ya, jadi yang nampak siapa? Yang nampak Kristus kan? Ya, oke, kita balik lagi ke Mazmur 84 ya. Jadi untuk menerjemahkan ayat firman Tuhan, diterjemahkan oleh ayat firman lagi. Ya, udah pinter. Mohon maaf ya. Ya, terima kasih Kakak Miliana, Kakak Reris, Ibu Evi, Kakak Kristina. Jadi, oke, balik lagi tadi ke ayat ke berapa? Ayat ke-9. Ya Tuhan semesta alam, dengarlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah. Pandanglah wajah orang yang kau urapi. Nah, jadi pandanglah wajah orang yang kau urapi ini siapa? Kristus. Nah, sekarang saya tanya. Tuhan Yesus kan pernah ngomong kan? Pernah ngomong ketika dia hendak membangkitkan Lazarus yang mati itu loh, ya kan? Apa yang Tuhan Yesus ngomong? Bapa di surga, aku tahu engkau selalu mendengarkan doaku. Tetapi oleh karena orang banyak di sekelilingku ini, aku berkata-kata supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Nah, Bapak Ibu udah nangkep benang merahnya. Jadi kalau hidup kita tersembunyi di dalam Kristus ya, kalau kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, maka apa? Doa-doa kita pasti akan selalu di apa? Ayo tulis di komentar. Didengarkan. Karena yang Bapak kita lihat itu bukan doa-doa kita lagi, tetapi doa-doa siapa? Kristus ya. Pasti selalu dijawab, pasti selalu didengarkan. Ya, oke, 100 semuanya. Udah pada canggih-canggih nih Bapak Ibu semua. Saya jadi dingin lagi sebentar ya. Oke, mohon maaf di sini suhunya ya begitulah. Sebentar panas, sebentar dingin. Iya, jadi doa-doa kita menjadi doa-doa yang powerful. Doa-doa kita pasti akan selalu didengarkan oleh Tuhan. Ya, engkau selalu punya confident bahwa doa-doamu pasti akan didengarkan oleh Tuhan. Karena yang Bapa kita lihat bukan lagi wajah kita, tetapi wajah Kristus. Pandanglah wajah orang yang kau urapi. Oke, ayat 11 ya, kita maju. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Sebentar. Mana tadi ayat 11? Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ini juga ada dua arti ya. Arti yang pertama adalah ketika kita mau
hidup di dalam doa, hidup di dalam persekutuan fellowship dengan Tuhan. Nah, arti yang kedua, ketika kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, kita diam dalam rumah Tuhan. Ya, Ibu Esther, nggak apa-apa, saya senang sekali Ibu Esther sudah gabung. Terima kasih, kita harus banyak belajar dari Ibu Esther ini ya. Kasihnya itu ya, mau ngerawat orang sakit padahal bukan orang tua sendiri, hebat ini Bu Esther ini. Ya, kita bisa berbuat baik kepada orang lain bukan hanya saja dengan uang kita, tetapi dengan tenaga kita, dengan care, dengan apa ya, dengan doa-doa kita seperti yang Bu Esther lakukan. Oke, kita lanjut lagi ya. Ayat ke-11 sudah paham ya, saya ngebut ayat ke-12 nih, ayat ke-12 ya. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Dikatakan Tuhan adalah matahari dan perisai. Perhatikan, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Nyambung nggak Bapak Ibu yang ikut live streaming saya kemarin? Nyambung kan? Saya bilang kalau kita menjadikan Tuhan sebagai tempat tinggal kita, maka apa? Kita akan mendapatkan kemuliaan. Nah, di sini di ayat 12 dikatakan kasih dan kemuliaan. Kasih ini yang kata sesungguhnya yang dipakai itu bukan hanya saja kasih ya, bahasa Indonesia itu terbatas, tetapi arti sesungguhnya kasih di sini ini bisa berarti belas kasihan, bisa berarti perkenanan Tuhan, bisa berarti anugerah, bisa berarti kalau kata orang dunia hoki, itu perkenanan kan, keberuntungan gitu. Itu semua arti sesungguhnya arti dari bahasa aslinya. Jadi bukan hanya kasih, dalam bahasa Indonesianya hanya limited kasih. Kasih itu bisa grace dalam bahasa Inggris. Grace itu ya anugerah, perkenanan gitu ya. Dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Maksudnya apa Bapak Ibu ya? Bukan berarti Tuhan pilih kasih, tetapi ketika hidupmu dan hidupku tidak bercela, maka apa? Kita tidak membuka pintu bagi si iblis untuk mencuri, membunuh, membinasakan hidup kita. Maka kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, berkat Tuhan akan kita alami dengan sempurna. Karena kita menutup semua pintu bagi si iblis untuk mencuri ya. Tapi ketika kita toleransi terhadap dosa, maka apa? Maka kita bukannya Tuhan pilih kasih, enggak, tapi itu pilihan hidup kita, betul. Kita diberikan pilihan oleh Tuhan. Kita ini bukan robot. Tuhan kasih pilihan ya, engkau mau hidup atau engkau mau memilih jalan kematian. Tuhan beri kita pilihan, walaupun saat ini ya, walaupun kita saat ini sudah hidup di zaman perjanjian baru, zamannya anugerah, Tuhan tetap memberikan kita pilihan untuk tetap hidup di dalam dosa atau hidup menurut jalan-jalannya. Oke, yang terakhir saya bacakan. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Ya, luar biasa kan Mazmur 84 ini kalau kita mengerti. Kalau nggak mengerti, cuman baca doang lewat. Tetapi kalau kita mengerti, setiap ayat di firman ini mengandung makna yang dalam. Ini baru mengerti. Coba kalau kita sudah menjadi pelaku firman-Nya. Luar biasa kan firman Tuhan ini. Ini baru satu pasal loh Bapak Ibu. Kalau kita belajar firman Tuhan ini, waduh, mutiara-mutiara firman Tuhan yang sangat luar biasa, yang sangat memberkati. Oke, kita maju ya ke topik yang baru. Mazmur 84 sudah selesai, puji Tuhan. Akhirnya 3 hari ya hanya membahas Mazmur 84. Oke, saya percaya Mazmur 84 ini sudah memberkati Bapak Ibu semua. Sekarang saya ingin membahas
tentang hal berdoa, karena saya merasa banyak sekali Bapak Ibu di live streaming ini yang sedang mengalami pergumulan, yang sedang menanti jawaban doa dari Tuhan ya. Engkau mungkin sebagian masih bingung, apakah Tuhan dengar doa saya atau tidak gitu. Masihkah ada yang bingung? Ada yang bingung kah? Kalau yang bingung tulis amin. Jadi saya tahu ya, apa yang saya bicarakan ini nyambung apa enggak. Terima kasih Kakak Estina, Kakak Vivi. Ya, terima kasih untuk responnya, Kakak Medalena, Kakak Orlan. Jadi saya tahu nyambung apa yang saya ngomongkan ini ya. Iya, Kakak Bella, Kakak Reris, ya, Kakak Nancy, Kakak Abbas. Oke. Saya mau membahas firman Tuhan dari Matius 7 ayat 7. Ya, saya mau membahas, saya mau membacakan bagi Bapak Ibu. Mari kita baca sama-sama Matius 7 mulai dari ayat ke-7 ya. Dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya. Karena setiap orang yang meminta menerima. Perhatikan Bapak Ibu di sini dikatakan apa? Setiap. Enggak orang-orang tertentu, enggak. Kalau baca firman Tuhan itu kita harus detail supaya kita mengerti. Saya ini bukan termasuk orang yang detail terus terang ya. Makanya kalau dulu kalau di perusahaan itu ya pokoknya bukan bagian accounting, bukan bagian finance, bukan. Walaupun saya mengepalai finance, mengepalai accounting, tetapi saya bukan tukang yang hitung-hitung gitu, karena saya nggak teliti. Terus kalau berkas-berkas itu ya, sekretaris itu suka ngomong, jangan kasih berkas-berkas dokumen sama saya gitu ya. Karena pasti hilang. Tetapi puji Tuhan, Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah menolong saya. Kalau baca firman Tuhan itu harus detail. Ya, oke. Kita ya Kakak Estina. Oke, kita kembali lanjut ya. Di sini dikatakan apa? Setiap orang, Bapak Ibu, bukan orang-orang tertentu. Karena Tuhan itu enggak pilih kasih. Bapak Ibu harus tahu dulu bahwa Tuhan kita itu Bapa yang sangat baik. Bapa yang sangat baik. Kalau kita orang yang istilahnya kita orang yang gak sempurna, yang jahat aja tahu memberikan yang baik, apalagi Bapa yang di surga, Bapa yang baik. Jadi perhatikan, setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Jadi Bapak Ibu, boleh nggak saya ngomong? Jadi kalau orang yang nggak minta nggak dapat, betul nggak? Betul nggak? Ya kan? Ya salah sendiri kalau nggak dapat, orang nggak minta. Ya kan? Harus minta. Karena sebetulnya Tuhan senang kita minta itu. Ya kayak Bapak Ibu misalnya kalau udah punya anak gimana? Kalau udah punya anak, kalau misalnya sebetulnya anakmu sebelum minta pun engkau sudah memikirkan segala sesuatu yang baik buat anakmu, betul? Iya, apalagi Bapak kita yang di surga. Nah, mindsetmu itu ya, mungkin ada beberapa di sini, saya merasa ada beberapa di sini. Kalau kita belum mengenal siapa Bapak kita, kita itu masih ragu kalau minta sama Tuhan itu. Betul gak sih Tuhan mau memberkati saya? Betul gak sih Tuhan mau mencukupi kebutuhan sekolah anak-anak saya? Yang masih ragu, ketik di komentar jadi saya tahu. Yang saya rasakan seperti itu ya, yang saya rasakan sih seperti itu, masih ragu. Ya nggak apa-apa Kakak Dewi, ya mungkin ini untuk Kakak Dewi. Masih ragukah engkau? Masih ragukah engkau bahwa Tuhan akan menolongmu? Ya, ini kebenaran firman Tuhan akan
membuka, Roh Kudus, kiranya kebenaran firman-Mu itu membuka, menerangi semua mata hati dari anak-anak-Mu. Darah Yesus hancurkan, patahkan semua benteng-benteng yang dibangun oleh iblis dalam pikiran-Mu yang menghalangi anak-anak-Mu untuk mengerti firman-Mu. Saat ini saya hancurkan, saya patahkan demi nama Tuhan Yesus. Ya, kebenaran firman Tuhan ini akan menghancurkan setiap benteng-benteng yang dibangun oleh iblis dalam pikiran-Mu yang menghalangi engkau menerima berkat Tuhan. Ya, di sini dikatakan setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ini sebetulnya berbicara juga tentang apa? Prosedur. Bapak Ibu perhatikan, jikalau engkau ingin meminta sesuatu, mintalah kepada Bapa kita yang di surga, maka engkau akan menerima. Tetapi bukan hanya sampai di situ. Bapak Ibu perhatikan, disuruh mencari. Kau harus mencari. Ya, jangan cuman, kan ada orang tuh ya yang cuman minta gitu. Misalnya dia minta diberkati gitu ya, tapi cuma minta doang, udah gitu nggak melakukan apa-apa. Ada kan yang begitu? Ada. Tetapi di sini diajarkan oleh firman Tuhan apa? Yang pertama, minta dulu. Terus yang kedua apa? Cari. Dicari, kita juga harus mencari. Yang ketiga apa? Mengetok. Mengetok ini maksudnya permisi dulu, ya, jangan langsung apa yang di depan mata kita sambar. Misalnya apa? Misalnya kita lagi butuh berkat gitu, udah gitu pas ada orang yang ketinggalan handphone gitu. Misal ya, ini misal saya kasih contoh doang ya. Misalnya kita lagi butuh berkat banget, urgent, gak punya duit buat bayar kos. Nah, tiba-tiba ada orang yang ketinggalan handphone. Terus Bapak Ibu bilang, puji Tuhan, ini berkat rezeki nomplok. Atau misalnya yang ketinggalan uang, atau yang kejatuhan uang gitu. Terus Bapak Ibu bilang, puji Tuhan, ini berkat dari Tuhan. Jangan ya, jangan begitu. Engkau harus mengetok dulu. Maksudnya apa? Nanya dulu sama Tuhan. Tuhan, ini berkat dari mana? Dari engkau atau dari setan? Tanya dulu gitu ya. Ya, ini itu kalau Bapak Ibu belajar firman Tuhan itu ya, setiap kata-kata itu ada maknanya, ada artinya. Ya, jadi jangan dilewatkan begitu aja. Nah, maksudnya seperti itu ya, ayat Matius 7 ayat 8 ini. Oke, saya lanjut ke Matius 7 ayat 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Ya, perhatikan Bapak Ibu, ada nggak sih kalau misalnya anakmu minta roti, engkau kasih batu? Ya nggak mungkin lah, apalagi Bapamu yang di surga. Ya, saya bacakan dulu Matius 7 ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Pastikan ini Bapak Ibu, jikalau engkau meminta kesembuhan, masa sih Bapak yang di surga mau engkau sakit? Orang dia sudah mengirim anaknya yang tunggal satu-satunya untuk mati di kayu salib, sehingga oleh bilur darahnya engkau sembuh. Masa tuh Bapak kita yang di surga masih nahan kesehatanmu, kesembuhanmu? Ya nggak masuk akal, nggak logik ya. Orang-orang yang masih punya pemahaman seperti itu, biarkanlah ya. Biarkanlah, engkau akan menerima seperti apa yang kau percaya. Kalau saya sih nggak mau, saya mau percaya apa kata firman Tuhan. Setuju? Yang setuju katakan amin ya. Kalau engkau masih percaya bahwa ada kan orang yang percaya kalau hidup susah, melarat itu bagian dari penderitaan yang harus kita pikul. Masih ada kan? Masih saya banyak menemui
orang Kristen yang berpikir seperti itu. Tetapi kalau saya sih nggak mau, saya mau percaya apa kata firman. Mohon maaf ya kalau saya ketawa, habis lucu juga sih, tetapi biarkanlah ya. Apa kata firman Tuhan? Tuhan Yesus sudah dibuat menjadi miskin ya, supaya dalam kemiskinan, oleh karena kemiskinannya kita diperkaya. Dan Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk memberikan kita hidup dengan segala kelimpahannya. Yohanes 10 ayat 10. Ya, segala berkat sudah diberikan kepada kita, segala berkat rohani sudah diberikan kepada kita. Ya, firman Tuhan katakan. Jadi you can choose whatever you want to believe. Maksudnya engkau bisa memilih apa saja yang kau ingin percaya. Kalau saya mau percaya kata firman. Betul? Betul, setuju. Oke. Iya, oke, lanjut ya. Nah, pertanyaannya, oke, sebelum ke pertanyaan saya mau lanjutkan ya. Tadi sampai mana? Sampai Matius 7 ayat 11 ya. Oke. Nah, ini penting Bapak Ibu. Matius 7 ayat 12. Dikatakan segala sesuatu yang kamu kendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sebetulnya kurang tepat ya bahasa Indonesia ini, terjemahan bahasa Indonesia ini. Sesungguhnya dalam versi New King James Version atau dalam bahasa aslinya itu dikatakan seperti ini. Oleh karena itu, jadi ada oleh karena itunya. Kalau bahasa Indonesianya dihilangkan oleh karena itunya, saya nggak ngerti kenapa. Dikatakan ya, tadi dikatakan di Matius 7 ayat 11, Bapamu yang di surga akan memberikan kepadamu, kan. Oke lah, saya bacakan lagi. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Oleh karena itu, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, jadi Bapak Ibu, sebetulnya ya, Tuhan itu tidak pernah menahan sesuatu pun yang baik. Bapak Ibu, tadi kita barusan baca Mazmur 84, betul? Dikatakan apa? Tuhan tidak menahan kebaikan dari orang yang hidupnya tidak bercela. Putus-putus harusnya enggak sih ya. Yang lain apakah putus-putus Bapak Ibu? Ya, tolong komentarnya ya, terima kasih. Jadi tidak ada kebaikan yang Tuhan tahan dari kita. Ya, terima kasih responnya. Jadi tidak pernah ada doa-doamu juga ya, tidak ada yang ditahan oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya, kalau begitu kenapa saya doa-doa lama sekali tetapi belum dijawab-jawab? Ada yang bertanya begitu? Ada? Saya rasa banyak ya. Oke. Ya, saya juga pernah dibilangin sama orang, Ibu, gak boleh begitu ngajarin sama orang. Masa kita maksa Tuhan? Saya pernah dibilangin begitu. Bapak Ibu, kita nggak pernah maksa Tuhan. Kita bukan maksa Tuhan. Ya, bahkan dikatakan segala yang baik sudah diberikan kepada kita. Segala sesuatu yang kita butuhkan sudah diberikan. Gimana mau maksa orang sudah? Makanya Bapak Ibu kalau baca firman Tuhan itu harus teliti. Bukan belum, sudah. Bahkan dikatakan segala berkat rohani sudah diberikan kepada kita di dalam Kristus. Sudah ya, bukan belum ya. Bahkan kesembuhan kita sudah ditanggungnya, bukan belum ya. Jadi harus detail kalau baca firman itu. Jangan boleh diulang-ulang, boleh tidak, Kak? Iya, boleh.
Nah, sekarang Bapak Ibu ya, yang perlu kita tahu bahwa kita ini bukan melawan Tuhan. Orang Tuhan ada di pihak kita. Tuhan itu adalah Bapa kita. Tuhan yang menyertai kita. Tapi apa? Lawan kita adalah pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat di udara. Mereka lah yang menahan doa-doa kita. Masih ingat bagaimana Daniel itu ya, yang berdoa kepada Tuhan ketika dia diberikan penglihatan, vision ya, penglihatan, dan dia nggak ngerti, dia datang sama Tuhan, dia berdoa. Oke deh, saya mau ngajak Bapak Ibu melihat deh ayatnya supaya Bapak Ibu paham sekali siapa sih yang kita lawan itu ya. Yang kita lawan bukan Tuhan. Masa maksa-maksa Tuhan? Bukan maksa Tuhan. Orang segala sesuatunya sudah diberikan pada kita. Oke, saya mau mengajak Bapak Ibu melihat dari kitab Daniel. Sebentar ya, saya bacakan ya. Daniel 10 ayat 12 sampai 13. Ya, saya mengajak Bapak Ibu melihat. Dikatakan, janganlah takut Daniel, sebab perhatikan, telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian. Nih Bapak Ibu, sejak kita berniat aja, belum berdoa, baru berniat, udah didengarkan. Bapak kita itu luar biasa kan baiknya. Baru niatan aja udah didengarkan. Saya lanjut lagi, untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan diri di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Ya, telah didengar. Bayangkan, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama. Sejak hari pertama Tuhan sudah ngutus malaikat Gabriel. Ini adalah perkataan dari malaikat Gabriel kepada Daniel. Setelah 21 hari lamanya dari hari pertama Daniel berdoa. Kenapa butuh 21 hari bagi Daniel untuk berjumpa dengan malaikat Gabriel ya? Saya bacakan di ayat ke-13. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Michael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Ya, Bapak Ibu, di sini pemimpin kerajaan orang Persia itu bukan secara jasmani, bukan pemimpin Persia secara manusia gitu, bukan. Tetapi roh-roh jahat yang menguasai daerah Persia, tempat di mana Daniel tinggal waktu itu. Jadi Bapak Ibu, ya, yang kita lihat itu ya bukan hanya yang kita lihat gitu. Maksudnya dunia ini bukan hanya saja yang kita lihat, tetapi ada dunia yang tidak kelihatan, yang bersinggungan dengan kita. Cuman mata jasmani kita tidak bisa melihat. Nah, kemudian apa, sampai harus apa? Sampai Tuhan harus mengirim bala tentara. Michael itu malaikat Michael ya, yang malaikat perang. Michael itu dikenal sebagai ya malaikat perang, untuk datang menolong malaikat Gabriel. Perhatikan Bapak Ibu bahwa dunia roh ini ya juga ada tingkatannya, malaikat juga ada tingkatannya. Jadi kita itu jangan buta rohani. Buta rohani itu maksudnya ya nggak paham hal-hal beginian. Jadinya karena nggak paham, jadi kita nyalahin Tuhan. Kita itu harus melek rohani, bukan hanya saja Kristen, cuman Kristenan gitu. Tapi kita harus melek hal-hal rohani ya. Nah, bayangkan sampai malaikat Michael ini juga harus berhadapan bukan hanya dengan satu, tetapi apa? Berhadapan dengan raja-raja. Berarti kuasa gelapnya bukan lebih, maksudnya lebih dari satu, banyak ini ya. Oke,
Jadi paham kan Bapak Ibu, yang nahan doa-doamu belum dijawab itu bukan Tuhan. Pekerjaan Tuhan sudah selesai dari awal. Makanya waktu Tuhan menciptakan dunia, hari ketujuh dia bilang apa? Sudah selesai. He rested. Rested itu kata yang dipakai itu sudah selesai. Selesai. Itu sama halnya dengan sabat ya. Kata yang dipakai itu sama sabat. Kata aslinya itu selesai, berhenti, istirahat ya. Makanya di kayu salib Tuhan bilang apa? Sudah selesai, pekerjaannya sudah selesai. Tuhan itu bekerja lewat hukum-hukumnya ya. Makanya banyak orang percaya yang binasa itu ya nggak binasa gimana, maksudnya binasa itu terbelenggu oleh sakit penyakit, terbelenggu oleh kemelaratan, kesusahan. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal Allahnya, kata firman Tuhan, bukan kata saya. Tetapi betul kan kenyataannya seperti itu. Sebetulnya masih banyak hal yang mau saya bahas Bapak Ibu, cuman sudah pukul 7.52. Jadi kita lanjutkan besok ya. Nah, saya percaya sampai di sini Bapak Ibu sudah paham ya. Kalau kita doa itu, kita bukan maksa Tuhan. Ya, ada banyak hal cara bagaimana kita berdoa. Ada doa-doa ketika kita ngomong sama Tuhan, ya, ngomong sama Tuhan. Ada doa-doa kita maksa, maksa apa? Maksa sama setan iblis untuk keluar dari hidup kita. Maksa merebut semua yang sudah dicuri oleh iblis. Itu kita maksa ya. Tapi kalau sama Tuhan ya engkau bisa ngomong sama seperti kepada Bapak sendiri. Masa sama Bapak tiap kali datang sama papamu nih ya, saya nggak tahu engkau panggil papamu itu dengan bahasa apa, Bapak, Papa, Dedi, kayak apa. Masa tiap kali engkau datang kau langsung apa minta duit. Ada yang begitu? Bapak ya, Kakak Reris, Bapak minta duit, tiap kali datang minta duit melulu. Bapaknya bingung deh. Enggak kan? Mungkin ada saatnya mungkin engkau kepengen nyenengin hati bapamu. Misalnya kau nanya kabarmu gimana Papa. Kalau saya panggilnya Papa ya, Papa gimana kabarmu. Masa tiap kali datang sama papamu minta duit? Nggak begitu. Seorang anak yang baik itu mengenal hati papanya. Dia ngelihat papanya, nggak usah papanya ngomong pun ya, mungkin papanya diem pun kita udah tahu hati papanya. Mungkin papanya lagi susah, papanya kepengen apapun, namanya kalau hubungannya deket pasti anaknya udah tahu papanya kepengen apa. Nah demikian pula papanya ya, anaknya belum minta pun papanya udah tahu anaknya kepengen apa. Dan gak ada rancangan papanya supaya anaknya jadi orang gagal melulu, jadi orang susah melulu, jadi orang sakit-sakitan melulu. Gak ada papa yang baik seperti itu ya, gak ada. Makanya Tuhan itu sudah ngasih semuanya bagi kita. Sudah ngasih anaknya yang tunggal di kayu salib, menebus semua kutuk dosa kita. Sudah ngasih firman-Nya. Nah masalahnya seringkali kita, ya bukan hanya Bapak Ibu, saya juga, ya saya nggak lebih baik dari Bapak Ibu. Seringkali kita yang bandel kan, seringkali kita yang nggak mau dengar-dengaran firman-Nya. Padahal dikatakan apa? Tuhan Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Seringkali kita kepengen langsung ke kehidupannya yang dengan segala kelimpahannya, tapi nggak mau boro-boro apa? Boro-boro tahu nggak sih bahasa Sunda kayaknya? Boro-boro mau hidup dalam kebenarannya, mendengarkan jalan kebenarannya aja nggak mau. Bahasa Jawa ya Kakak. Iya kan, seringkali gitu kan. Ya, jangankan, ya betul, jangankan kita mau hidup dalam kebenarannya,
mendengarkan suara kebenarannya aja nggak mau. Terima kasih Kakak Meliana, Bu Esther ya. Iya, ya kan seringkali begitu orang percaya. Makanya banyak sekali kita orang percaya yang hidup di dalam penderitaan, di dalam kebinasaan. Ya bukan karena Tuhan nggak baik. Ya Kakak Estina, terima kasih. Oke Kakak Dewi, terima kasih. Saya percaya firman Tuhan ini sudah menerangi mata hati kita, sudah mengenal kebenaran, dan kiranya saya tutup ya. Kiranya Roh Kudus, mari tolong setiap kami untuk selalu merindukan Engkau. Darah Yesus hancurkan, patahkan setiap belenggu-belenggu dalam hati anak-anakmu yang menghalangi mereka untuk mendekat kepadamu Tuhan. Belenggu-belenggu roh penyembahan berhala hancur, patah demi nama Tuhan Yesus. Ampuni kami Bapa di surga kalau mungkin banyak hal dalam hati kami yang kami berhalakan sehingga kami sudah jauh daripadamu. Ampuni kami saat ini. Saat ini darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa roh kami. Hancurkan, patahkan setiap belenggu-belenggu kutuk dosa dalam hidup kami. Sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu yang sakit. Taruh tanganmu di dada atau taruh tanganmu di bagian tubuhmu yang sedang sakit. Kuasa Tuhan mengalir sekarang mengalir atas Bapak Ibu semua. Darah Yesus sudah menghancurkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit, bahkan kutuk masa depan, kutuk penderitaan, kutuk langit tembaga, kutuk hutang pihutang atas hidupmu sudah hancur, sudah patah demi nama Tuhan Yesus. Bahkan belenggu sihir, belenggu mantra, santet sudah hancur, sudah patah atas hidupmu demi nama Tuhan Yesus. Setiap roh sakit, penyakit, roh kutuk saya ikat, roh santet saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan berkat kesembuhan sekarang atas Bapak Ibu semua. Engkau yang sakit sekarang, yang mengalami sakit penyakit, yang sakit di kepalamu, sakit kepala sembuh sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir. Engkau yang sakit di bahu, di pundak, di leher, kuasa Tuhan mengalir. Roh-roh jahat yang nempel di leher, di pundak, saya bakar oleh api Roh Kudus, keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir. Bebas sekarang. Sakit di lehermu, sakit di pundakmu sembuh sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit di pundak, yang sakit di leher, engkau bertobat dulu ya. Kalau banyak mengeluh, mohon maaf, saya merasakan ada Bapak Ibu yang suka mengeluh ya. Jadi ditempel sama roh jahat di leher, di pundak, nggak tahu siapa. Bapak Ibu yang begitu, coba tulis di komentar jadi saya tahu ya siapa yang saya rasakan sekarang. Ya, mohon maaf tadi ada verifikasi. Roh Kudus jamah. Sakit di pundak, sakit di leher sekarang sembuh, sakit di kepala sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sakitnya hilang sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Hai engkau roh sakit kepala, engkau keluar dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di bahu leher, oh Kakak Meliana yang sakit ya. Oke, kuasa Tuhan mengalir sekarang. Mengalir, membebaskan engkau. Sakit di leher, sakit di bahu, keluar sekarang. Engkau sudah tidak punya kuasa. Darah Yesus sudah mengampuni, sudah menyucikan, sudah menguduskan kau dalam nama Tuhan Yesus. Sakitnya sekarang hilang, bahu dan lehermu ringan sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Selalu mimpi buruk Kakak Reris, ya oke, saya berdoa ya.
Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohmu. Hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk keturunan atas hidupmu. Sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh-roh jahat, roh kutuk, saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan, saya usir keluar. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau sudah tidak punya kuasa lagi atas kakak Reris. Dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin. Kakak Reris, mohon maaf, nama kakak siapa ya? Supaya doanya bisa efektif. Nama aslinya. Terima kasih Roh Kudus, engkau sudah menjamah kakak Reris. Saya melepaskan berkat bahkan kepada Bapak Ibu semua ya. Engkau yang sedang sakit lutut, kuasa Tuhan mengalir sekarang. Sakit di lututmu sembuh. Saya perintahkan sakit di lututmu sembuh sekarang, sembuh. Sakitnya hilang, dan hilang sama sekali dalam nama Tuhan Yesus. Ya Kak Karim, ya banyak mengucap syukur ya. Kuasa Tuhan sekarang mengalir atas Bapak Ibu semua yang kakinya sakit kalau jalan. Ya Ibu Heni, kalau mau didoakan khusus boleh klik tombol tamu ya. Bapak Ibu yang mau didoakan khusus boleh klik tombol tamu. Kalau nggak ada di tombol tamu saya nggak bisa naik, maksudnya saya nggak bisa undang naik ke atas ya. Ya kalau nggak Kakak Heni, sekarang saya berdoa buat engkau. Kuasa Tuhan mengalir sekarang. Kaki yang sakit sudah nggak sakit lagi, sakitnya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Ya Ibu Heni, boleh engkau mulai gerakan kakimu, mulai berjalan dalam nama Tuhan Yesus. Sakitnya sekarang hilang dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa untuk Ibu Farida, sakit batukmu sekarang keluar dalam nama Tuhan Yesus. Tensinya normal, batuknya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir menyembuhkan Ibu Farida dalam nama Tuhan Yesus. Ya, untuk Ibu Mani saya berdoa, darah Yesus sudah mengampuni, sudah menyucikan. Oh, Ibu Esther kemana? Sorry, lupa. Ibu Esthernya hilang. Ya, Ibu Mani, saya berdoa untuk Ibu Mani. Darah Yesus mengalir menjamah Ibu Mani. Kuasa Tuhan oh ya, saya undang naik ke atas ya Ibu Mani kalau bersedia. Sebentar saya ya. Shalom Bu Mani. Shalom. Ya, apa yang Ibu rasakan? Kepala saya berat, terus saya ada sakit tiroid, kena ke jantung. Ya. Jadi perasaan gimana ya, deg-deg gitu. Bu Mani boleh buka kameranya? Ya kita berdoa ya. Saya merasa Ibu Mani banyak susahnya ya Ibu Mani ya. Oke, kita berdoa ya. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohnya Ibu Mani. Hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk, dosa, kutuk keturunan. Sudah hancur, sudah patah atas Ibu Mani dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh-roh jahat, roh sakit, penyakit, saat ini saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh kekhawatiran, roh kecemasan, roh depresi, saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan. Engkau sudah tidak punya kuasa lagi atas Ibu Mani dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan kasih Tuhan saat ini turun atas Ibu Mani. Semua kekhawatiran, kecemasan, semua rasa susahmu digantikan dengan kasih Tuhan, dengan kuasa Tuhan. Sekarang mengalir menjamah Ibu Mani, menjamah juga kepalanya. Sekarang kepalanya udah gak berat lagi,
kepalanya ringan dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir sekarang, mengalir. Ibu tiroidnya tiroid apa, hipo atau hiper? Tiroidnya itu apa, dibuangin cairan. Maksudnya Hiper, hiper. hipertiroid. Iya, iya. Oke, saya berdoa. Ada benjolan atau enggak? Enggak, waktu itu sih ada pas minumin obat keluarin cairan, aku minum obat kencing. Oh, iya, iya. Oke. Kuasa Tuhan mengalir. Terima kasih atas Ibu Mani. Sekarang hormon tiroidnya normal dalam nama Tuhan Yesus. Hormon tiroidnya normal dalam nama Tuhan Yesus. Roh ketakutan sudah keluar dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih jamahanmu atas Ibu Mani. Sekarang kepalanya sudah ringan dalam nama Tuhan Yesus. Kepalanya sudah nggak berat lagi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk jamahanmu. Ibu Mani, apa yang Ibu Mani rasakan sekarang? Kepalanya udah enteng, terus jantung aku udah nggak debaran lagi. Tadi debarannya kenceng. Oh, puji Tuhan ya, Ibu Mani. Ibu banyak mengucap syukur, banyak memuji Tuhan ya. Saya melihat Ibu Mani banyak, mohon maaf, banyak susahnya, betul? Ya, banyak muji Tuhan. Ikut live saya setiap pagi, Ibu, karena ada firman Tuhan yang akan pasti memberkati Ibu Mani, ya. Oke, kalau gitu, oke. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saya mohon izin disconnect dulu ya, Ibu Mani ya. Iya. Oke, Kasih ya. Tuhan berkati, ya Tuhan berkati. Ya, saya juga mau. Oke, saya berdoa buat Kakak Vivi ya. Saya berdoa untuk Kakak Vivi, sekarang kuasa Tuhan mengalir, menjamah sakit di lututnya. Sakit di lututnya sekarang hilang dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir sekarang menjamah Kakak Vivi. Sakit di lututnya hilang sekarang. Lututnya sudah nggak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Lututnya sudah nggak sakit lagi. Saya perintahkan semua sakit penyakit keluar dari Kak Vivi dalam nama Tuhan Yesus. Kau sudah tidak punya hak lagi atas anak Tuhan. Apapun sakitnya sekarang saya perintahkan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir. Lututmu sekarang sudah nggak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Lututmu sudah nggak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Ya, saya berdoa untuk Kakak Charles. Kakak Charles kalau mau diundang naik ke atas, harus klik tombol tamu. Kalau nggak bisa diundang naik ya. Ini bukan sih. Saya udah undang ya naik ya. Oh iya, saya juga mau kesaksian. Sebetulnya semalam itu saya batuk dan sakit tenggorokan ya. Dan saya itu nggak bisa ngomong. Saya bingung besok gimana mau live. Dan saya tahu bahwa saya itu butuh istirahat karena saya kurang istirahat semenjak long flight ya, jadi jet lag juga. Dan apa yang terjadi? Tuhan suruh saya bangun hampir setiap 3 jam, hampir setiap 2 jam lebih. Tuhan bangunin saya, suruh berdoa. Saya sampai ngomong sama Tuhan, kalau saya doa terus kapan istirahatnya? Ini tenggorokan lagi batuk-batuk, besok pagi harus melayani. Tahu nggak apa Bapak Ibu, luar biasa Tuhan itu. Saya berdoa malah sekarang bisa ngomong kan, nggak batuk sekalipun kan. Luar biasa kan Tuhan itu, Roh Kudus dahsyat. Shalom Pak Charles, apa kabar? Shalom. Shalom. Wah, nggak ada suaranya nih Pak Charles. Pak Charles, apakah masih di sini? Ya Bu, Ya, sedang sakit asam lambung?
Iya Bu, ini Bu udah sembuh-sembuh nih Bu, lapar terus bawaannya Bu. Ya, saya doakan ya. Ya Bu, siap Bu. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohnya. Pak Charles, hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk keturunan. Kutuk dosa sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Roh sakit lambung saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan berkat Tuhan atas Pak Charles. Sekarang asam lambungnya normal dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh kekhawatiran, roh kecemasan, roh overthinking, saya usir dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir atas Pak Charles sekarang. Sekarang asam lambungnya normal, lambungnya enggak sakit dalam nama Tuhan Yesus. Napasnya juga normal, juga kepalanya enggak sakit, kepalanya enggak pusing dalam nama Tuhan Yesus. Kepalanya udah enggak berat. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Ya, Pak Charles, apa yang Bapak rasakan sekarang? Sudah agak mendingan Bu. Sudah agak mendingan ya. Terima kasih Roh Kudus. Kiranya Engkau terus menjamah Pak Charles. Semua pergumulannya Engkau yang terlebih tahu. Darah Yesus buka jalan berkat buat Pak Charles. Ada berkat keuangan juga buat Pak Charles dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, semua kekhawatiran kecemasannya aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Ya, puji Tuhan, Pak Charles. Ya, saya disconnect ya. Siap, Sekarang siap Bu. gimana? Udah enak perutnya? Enak Bu, udah Bu. Ya, puji Tuhan. Oke, saya disconnect ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, oke, kalau begitu. Puji Tuhan Kak Pimping, diabetes normal ya, puji Tuhan Roh Kudus. Semua kutuk keturunan sudah hancur, sudah patah oleh darah Yesus. Semua roh-roh kutuk sudah keluar dari Kak Pimping demi nama Tuhan Yesus. Sekarang engkau diberkati, tubuhmu diberkati dalam nama Tuhan Yesus, bahkan keuanganmu diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Yang ini tolong sakit dada kakak NTT, kalau mau didoakan secara khusus harus klik tombol tamu ya. Kalau nggak ada di tombol tamu saya nggak bisa doakan secara khusus, tetapi sama kok itunya apa, kuasa Tuhan tetap sama. Oh ya Kakak Meliana, gimana tadi bahu apa, leher dan bahunya masih sakit kah? Apa sudah baik? Boleh tulis di komentar. Ya, saya berdoa untuk kakak NTT ya, engkau yang sakit dada, darah Yesus sudah ampuni, sudah sucikan, sudah kuduskan tubuh, jiwa, rohnya. Kakak NTT sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk keturunan, kutuk dosa, kutuk santet, sudah hancur, sudah patah atas KNTT dalam nama Tuhan Yesus. Semua kuasa-kuasa jahat yang bikin sesak di dadanya sekarang saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir sekarang, dadamu udah gak sesak lagi. Dadamu udah gak sesak, engkau bisa napas dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Ya, bahkan asam lambungmu pun normal ya kakak NTT. Betulkah kakak NTT? Ya, itu yang saya rasakan ya Ibu Mani. Ya, nanti saya akan bahas kalau gitu ya. Kalau tadinya saya mau bahas tentang keuangan, tentang doa lagi, tetapi kayaknya saya melihat banyak Bapak Ibu yang di sini yang ada dalam pergumulan keuangan. Saya akan bahas tentang keuangan mungkin besok ya kalau Tuhan izinkan Bapak Ibu. Jangan hanya minta didoakan untuk berkat ya. Ya memang ada berkat Tuhan ya, percaya. Tetapi Bapak Ibu juga harus tahu kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu ikut live streaming saya besok pukul 4 pagi, pasti Bapak Ibu akan terberkati deh oleh firman Tuhan ya.
Saya berdoa ya buat Ibu Mani ya, darah Yesus sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk keturunan, kutuk masa depan, kutuk langit tembaga, kutuk hutang pihutang atas engkau sudah hancur, sudah patah demi nama Tuhan Yesus. Setiap roh jahat yang menghalangi berkat-Mu saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus buka jalan berkat bagi Ibu Mani untuk membayar hutang-hutangnya. Berikan roh hikmat juga atas Ibu Mani dalam nama Tuhan Yesus. Berikan roh yang haus dan lapar akan Tuhan, roh yang takut akan Tuhan, sehingga engkau tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya berdoa ya buat nanti nama saya berdoa. Oke, tadi saya sudah berdoa ya. Oke. Ini Lutiku Shop, benjolan di PD. PD itu apa ya? Pak, singkatan apa ya PD? Mohon maaf saya kurang paham ya, PD itu singkatan apa? Ya, monggo silakan ya. Leher bahu sudah baik, Cice. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, engkau baik, engkau sungguh baik, engkau teramat baik ya. Saya sudah jalan dari sakitnya berkurang. Oke, kalau begitu saya berdoa lagi buat Ibu Heni ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Saya berdoa lagi untuk Ibu Heni. Kuasa Tuhan mengalir atas kakinya Ibu Heni. Sekarang sakitnya bukan hanya saja berkurang, tetapi sakitnya hilang sama sekali. Dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang saya lepaskan lagi kuasa Tuhan atas kakinya Ibu Heni. Ibu Heni bisa diundang naik gak sih? Nggak ada ya di sini. Di tombol tamu nggak ada, Ibu Heni nggak ada. Oke, kalau gitu saya nggak bisa undang naik. Tetapi saya melepaskan berkat Tuhan lagi. Kuasa Tuhan turun atas Ibu Heni. Kuasa Tuhan turun atas Ibu Heni sekarang. Kakinya sakitnya bukan hanya berkurang, tetapi sakitnya hilang. Saya perintahkan sakitnya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang engkau bisa berjalan tanpa rasa sakit dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Heni, apa yang kau rasakan sekarang setelah didoakan lagi? Sakitnya gimana? Ibu Heni, tolong tulis di komentar. Ini yang sakit pinggang ya, saya berdoa ya untuk kakak Aci. Kakak Aci kalau mau didoakan secara khusus, kalau mau diundang naik ke atas harus klik tombol tamu ya. Kalau nggak klik tombol tamu, oh ada di sini. Silakan kakak Aci, saya sudah. Oh, bukan kakak Aci yang sakit pinggang ya, Ibu Maria. Monggo saya sudah undang naik ke atas. Ya, saya berdoa deh buat Ibu Maria. Ibu Marianya nggak di sini ya. Darah Yesus sudah mengampuni, sudah menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohnya Ibu Maria. Sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu. Kutuk dosa sudah hancur, sudah patah atas Ibu Maria. Demi nama Tuhan Yesus, sekarang saya perintahkan roh yang nempel di pinggangnya, saya ikat, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas. Pinggangnya sekarang udah gak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Pinggangnya udah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Oh ya, oke. Tadi siapa yang mau didoakan benjolannya? Oh, Ibu siapa itu? Ibu Lutkiu namanya siapa? Boleh dituliskan sehingga doanya bisa efektif ya. Maksudnya bisa jelas. Ibu Lutkiu juga kalau mau didoakan secara khusus
harus klik tombol tamu sehingga saya bisa mendoakan. Ibu Lutkiu nggak ada di tombol tamu. Oke, saya doakan langsung ya. Darah Yesus sudah mengampuni, sudah menyucikan, sudah menguduskan tubuh jiwa rohnya Ibu Lutkiu. Hancurkan, patahkan setiap belenggu, kutuk dosa. Mohon maaf Ibu Lutkiu sebelumnya, apakah Ibu Lutkiu pernah menyimpan kepahitan sama orang-orang sebelumnya ya? Ada mungkin saudara-saudara, saya nggak tahu apakah mertua kah perempuan, apa saudara perempuan, itu yang saya rasakan ya. Ibu Lutkiu nama aslinya siapa ya? Ya ada baiknya ibu klik tombol tamu jadi saya bisa layani secara khusus. Masih ada di sini kah orangnya? Apa sudah nggak ada? Kayaknya sudah nggak ada ya. Ya sudah kalau gitu kita angkat pujian ya. Ibu saya sakit tegang leher. Oke, Kakak Jekobus, saya berdoa ya. Kakak Jekobus. Oke, saya undang naik ke atas. Kakak Jekobus, saya sudah undang naik ke atas. Saya berdoa untuk Pak Hayang dalam nama Tuhan Yesus. Ginjalmu sudah normal berfungsi dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkati usahamu dalam nama Tuhan Yesus. Ayah, shalom. Salam. Ya, Pak Yakobus ya. Ya, Dengan Bapak siapa? Pak Yakobus. Halo. halo. Ya, Bapak bisa dengar suara saya? Dengar ribut ayam. Ya. Bapak namanya siapa? Pak Yakobus? Jakobus. Oke. Saya berdoa ya buat Bapak ya. Sekarang apa yang Bapak Iya, sakit leher apa itu nah? Tegang. Oke, saya berdoa Kalau ya. tengok-tengok gitu. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan Iya. jiwa rohnya Pak Yakobus. Hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit penyakit sudah hancur, sudah patah atas Pak Yakobus dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang saya melepaskan berkat kesembuhan atas Pak Yakobus. Sekarang roh jahat yang nempel di lehernya saya hancurkan, patahkan kuasanya, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas, bebas dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan berkat kesembuhan mengalir sekarang. Lehermu sekarang nggak tegang lagi, lehermu sekarang ringan, bahkan pundaknya juga enak. Dalam nama Tuhan Yesus, kepalanya sekarang udah nggak berat lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, kau sakit kepala keluar dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kepalanya enak dalam nama Tuhan Yesus, dan lehernya sudah nggak tegang, sudah nggak kaku dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahannya. Ya, Pak Yakobus, apa yang Bapak rasakan sekarang? Ya agak enak sih. Sudah enak ya? Ya, puji Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau jamah Pak Yakobus. Sempurnakan kesembuhannya sekarang. Bukan saja agak enak, tetapi enak banget dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus terus mengalir. Jamahan Tuhan terus mengalir. Sekarang lehernya bukan hanya agak enak, tetapi enak banget. Kepalanya juga enak, pundaknya Leher juga kiri, enak. leher kiri kakak. Leher kirinya sekarang enak. Leher kiri yang kaku, yang sakit, sekarang saya cabut keluar semua kuasa-kuasa jahat. Saya cabut keluar semua kuasa-kuasa jahat dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sudah tidak punya hak atas anak Tuhan. Sekarang leher kirinya sudah enak, sudah nggak sakit lagi, sakitnya sudah hilang, sudah bisa tengok kanan, tengok kiri tanpa rasa sakit, tanpa rasa kaku dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Ya, lebih enak sekarang Pak. Ya kak. Sekarang lebih enak lagi. Ya. Ya, puji Tuhan ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Oke, kalau gitu Pak Yakobus saya disconnect ya.
Oke. Oke, kalau gitu Devora Elisa, tidak ada tombol tamu muncul, Ibu. Oh nggak ada ya. Gimana caranya ya? Kayaknya harus ketuk-ketuk deh, Kakak Lutiku ya. Apakah betul apa yang saya rasakan ini? Ibu pernah ada gesekan atau apa, nggak suka gitu ya sama entah itu mertua wanita, entah itu saudari wanita atau ipar atau apa. Apakah yang saya rasakan itu betul? Ibu lepaskan dulu pengampunan ya, supaya tidak tertahan kuasa Tuhan. Ibu siapa tadi, Lutiku ya. Oke, kalau begitu ya saya berdoa ya buat Ibu Lutiku Shop. Kalau Ibu mau ya, Ibu nggak apa-apa, nggak perlu naik ke atas, tapi kalau memang benar apa yang saya rasakan ini, Ibu, apakah Ibu mau melepaskan pengampunan dulu? Oke, sambil kita naikkan satu pujian ya. Kita naikkan pujian. Semoga Bapak Ibu belum bosan ya. Yesus, aku cinta padamu. Oke, sebentar ya. Aku cinta padamu, hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta, Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan namamu, ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Yesus, aku cinta padamu. Ibu Lutiku, boleh inbox saya ya, kalau itu saya nggak tahu, mungkin berhalangan atau bagaimana. Untuk Ibu Lutiku boleh inbox saya ya. Saya berdoa untuk Kakak Pantas, Roh Kudus jamah kakinya yang sakit, kakinya dijamah Tuhan sekarang, kuasa Tuhan mengalir. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohmu, hancurkan, patahkan setiap belenggu, kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit, kutuk belenggu santet sudah hancur, sudah patah sekarang atas hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir sekarang, kakinya nggak sakit lagi, kakinya nggak sakit lagi, sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kepadamu ya, saya berdoa untuk kakak dapur Bang Ebeng ya. Kalau mau didoakan secara khusus boleh klik tombol tamu ya, kalau enggak saya doakan langsung. Kuasa Tuhan sekarang mengalir atas kakak siapa nih, dapur. Oke, saya undang naik ke atas. Ku sembah Kau selalu, dalam kesusahan, dalam kelimpahan,
saya undang naik, mungkin nggak itu ya. Oke, saya berdoa aja ya untuk kakak dapur Bang Ebeng. Kuasa Tuhan mengalir sekarang, mengalir menjamah lutut sebelah kirimu. Lutut sebelah kirimu sekarang sembuh, sakitnya sekarang hilang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Ya, saya merasa Roh Kudus sudah menjamah lututmu. Ya, apa yang sekarang kakak rasakan, kakak dapur Bang Ebeng? Nyeri. Oke, untuk Ibu Sentosa ya, Ibu Sentosa boleh naik ke atas. Ibu Sentosa yang sakit dalam kelimpahan, saya nggak ngelihat nama ibu di tombol tamu. Saya berdoa ya untuk Ibu Sentosa. Darah Yesus sudah ampuni, sudah sucikan, sudah kuduskan tubuh jiwa rohmu, sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu, kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit atas hidupmu sudah hancur, sudah patah demi nama Tuhan Yesus. Setiap roh jahat yang bikin kau sakit sekarang saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Nyeri di dadamu, di payudaramu sekarang hilang dalam nama Tuhan Yesus. Nyerinya hilang, berkurang dan hilang dalam nama Tuhan Yesus. Ibu, apa yang ibu rasakan, ibu boleh tulis di komentar ya. Terima kasih untuk dapur Bang Ebeng, mendingan sakitnya sekarang. Saya berdoa lagi, kuasa Tuhan mengalir sekarang, sakitnya bukan mendingan tetapi sakitnya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang sakitnya bukan hilang, sekarang sakitnya bukan mendingan tetapi hilang dalam nama Tuhan Yesus. Sakitnya bukan hanya mendingan tetapi hilang dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kakak dapur Bang Ebeng, apa yang kau rasakan sekarang boleh tulis di komentar. Sekarang gimana sakitnya? Lebih baik lagi dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saya rasa mohon maaf, saya harus turun dulu karena saya ada janji ya. Di sini sudah pukul 8.33 ya waktu sini ya. Mohon maaf, masih banyak yang harus didoakan, tapi kita lanjut besok ya. Lanjut besok pukul 4 pagi. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Terima kasih Bu Esther untuk doa-doanya. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya Bu Esther, berlimpah-limpah, diberkati keuangannya juga, dan semua Bapak Ibu yang ada di sini ya, diberkati Bapak Ibu semua, diberkati keuangannya, diberkati kesehatannya, diberkati keluarganya, diberkati lumbung-lumbungnya. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu semua. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Shalom.